Welcome to NB Channel Indonesia. IHSG seminggu ini bergerak liar. Satu saham raksasa turun lebih dari 23% dalam waktu singkat. Panik atau peluang? Pasar bisa memberikan peluang besar, tetapi di balik peluang selalu ada risiko. Konten ini dibuat untuk edukasi dan pengamatan pasar, bukan ajakan membeli atau menjual saham tertentu. Lakukan riset sendiri, pahami risikonya, dan investasikan dana dengan bijak. Karena keputusan terbaik selalu lahir dari pengetahuan, bukan spekulasi. Dalam 5 hari perdagangan terakhir, IHSG bergerak sangat agresif. Di awal minggu pasar sempat mengalami tekanan, namun menjelang akhir minggu muncul pantulan. Masalahnya, pantulan belum tentu berarti tren berubah. Volatilitas mingguan masih tinggi, dan semakin tinggi volatilitas, semakin besar ketidakpastian. Lalu siapa yang paling terkena dampaknya? Jawabannya mungkin akan mengejutkan. Bayangkan pasar seperti pertandingan tarik tambang. Satu sisi pembeli, satu sisi penjual. Dan minggu ini ada pihak yang mulai menarik lebih kuat. Dalam market behavior ada 3 hal penting. Harga, momentum, dan volume. Ketika ketiganya bergerak searah, tren biasanya kuat. Tetapi minggu ini terlihat ketidakseimbangan. Artinya pasar masih mencari arah. Dan kondisi seperti ini ternyata juga muncul pada brand. Sekarang kita masuk ke saham yang sedang jadi perhatian pasar. Dan angkanya cukup membuat jantung investor berdebar. Dalam 1 minggu, brand turun sekitar 23%. Itu bukan koreksi biasa. Dan ketika dibandingkan dengan saham liquid lain, performanya jauh lebih lemah. Artinya, saham ini sedang underperform. Tapi yang paling menarik bahkan bukan penurunannya. Lihat angka ini. RSI Brand sekarang ada di sekitar 8, dan biasanya angka seperti ini membuat investor langsung berpikir. Diskon. RS1 di bawah 30 biasanya disebut oversold, tetapi RSI 8 termasuk area yang sangat ekstrem. Masalahnya, murah tidak selalu berarti langsung naik, karena ada satu indikator lain yang justru memberi sinyal berbeda. Dan inilah bagian paling penting. Harga turun, volume meningkat hampir 3 kali lipat, tetapi momentum masih negatif. Artinya, transaksi memang ramai, tetapi tekanan jual masih lebih besar. Di titik seperti ini biasanya investor terpecah menjadi 2 kubu. Satu kubu melihat peluang, satu kubu melihat bahaya. Dan seringkali pasar tidak bergerak berdasarkan logika, tetapi berdasarkan emosi terbesar. Kesimpulannya, IHSG menunjukkan pantulan, tetapi volatilitas masih tinggi. Sementara brand masih berada dalam tekanan bearish. RSI memang sangat rendah, tetapi selama momentum belum berubah, kehati-hatian tetap penting. Kalau kalian diberi pilihan hari ini, beli brand atau tunggu sinyal berikutnya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton Intip Pasar hari ini sampai akhir. Semoga rangkuman, data, dan pengamatan pasar hari ini bisa membantu kalian melihat market bukan hanya dari pergerakan harga, tetapi juga dari sisi tren, volume, momentum, dan psikologi pelaku pasar. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan pastinya aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update dan pembahasan berikutnya. Dan tulis juga di kolom komentar, menurut kalian, brand saat ini lebih dekat ke peluang rebound atau justru masih berisiko turun lebih dalam? Karena di pasar modal, yang paling penting bukan menebak arah pasar, tetapi menyiapkan strategi ketika pasar bergerak. Ingat, plan your trade and trade your plan. Salam analisa. Tetap disiplin, kelola risiko dengan bijak. Dan sampai jumpa di Intip Pasar berikutnya. Bye-bye!